Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semangat walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk materi kali ini kita sudah masuk ke tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Materinya adalah, ini ada sebuah cerita. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya, ibu menghargai pendapat ayah. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya, anak menghargai pendapat orang tua. Nah, ini ada bacaan, bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Nah, kalau percakapan itu pakai titik 2, artinya kalimat langsung ya. Ayah berkata, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara, bagaimana kalau kita ke pegunungan saja? Wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul, kata Mutiara ya. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, ceritanya begitu ya. Nah, ini ada 3 kotak. Apa saja isinya? Yang pertama, jawablah pertanyaan itu dengan kalimat yang baik dan benar. Untuk selanjutnya dibuat sebuah cerita ya. Jadi kotak pertama adalah, Bapak cari pulpen dulu. Kotak pertama adalah pertanyaan, kotak kedua adalah jawabannya, dan kotak ketiga adalah isi ceritanya. Karena apa? Kita ingin membuat sebuah cerita dari jawaban pertanyaan kotak pertama. Pertanyaan pertama, apakah yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Jawabannya adalah berwisata atau rencana wisata ya. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Hari Minggu. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Udin dan Mutiara. Kemana Udin ingin berwisata? Kebun binatang. Kemana Mutiara ingin berwisata? Jawabannya pegunungan. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena ada jalan tengah ya. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Kejadian apa? Kejadian bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu masuk sila ke-4. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Iya, jawabannya ya. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan, nah, peristiwa apa nih? Peristiwa ayah memberi kesempatan secara adil, merupakan sila keberapa? Ke-5. Jadi bukan peristiwa yang ini rapatnya bukan ya, atau musyawarahnya bukan, tapi peristiwa yang ini, yang ketika ayah memberi kesempatan secara adil, maksudnya itu. Makanya masuk sila ke-5. Nah, dari jawaban itu, kita buat sebuah cerita. Yang pertama, berwisata. Dibuatlah jawaban yang lengkap. Percakapan di atas sedang membicarakan tujuan wisata. Jadi, cukup dengan membuat jawaban yang lengkap, kalian sudah membuat isi cerita. Yang kedua, hari Minggu. Nah, ini ya hari Minggu. Yang kedua, hari Minggu. Berwisata akan dilaksanakan pada hari Minggu. Udah gitu aja. Dilengkapi kalimat-kalimat jawaban singkatnya akan mendapat sebuah cerita. Udin dan Mutiara. Yang mengusulkan tujuan wisata adalah Udin dan Mutiara. Sekarang jawaban keempat, kebun binatang. Apakah
kalimatnya, Udin ingin ke kebun binatang. Kelima, pegunungan, Mutiara ingin ke pegunungan. Jalan tengah, keputusan bisa diambil karena ada jalan tengah. Yang selanjutnya, keempat, bermusyawarah termasuk pengamalan sila keempat. Ini jawabannya iya doang. Kita ambil kalimat yang panjangnya adalah, bentar, ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya menentukan tujuan wisata. Kan pertanyaannya gini, apakah ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata? Kita ambil buang pertanyaannya, apakahnya buang. Ambil ayah. Ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata. Udah gitu. Jadilah sebuah cerita ya. Selanjutnya, adil dalam musyawarah merupakan pengamalan sila ke-5. Kok ada kata adil? Lihat di sini. Menurut pendapat kalian, peristiwanya adalah di sini ada kata adil ya. Jadi dengan menjawab dengan kalimat yang lengkap, jadilah sebuah cerita ya. Udah gitu aja, nggak usah repot-repot. Sebuah cerita, asik kan mengarang? Gampang nggak? Isi cerita, Bapak baca ulang ya. Percakapan di atas sedang membicarakan tujuan wisata atau berwisata. Berwisata akan dilaksanakan pada hari Minggu. Yang mengusulkan tujuan wisata adalah Udin dan Mutiara. Udin ingin ke kebun binatang, Mutiara ingin ke pegunungan. Keputusan diambil karena ada jalan tengah. Bermusyawarah termasuk pengamalan sila keempat. Ayah memberikan kepada anak-anak menentukan tujuan wisata. Adil dalam bermusyawarah termasuk pengamalan sila kelima. Itulah cerita yang diambil dari pertanyaan-pertanyaan. Oke. Untuk kali ini Bapak jawab dan langsung dibuat cerita ya. Untuk pertanyaan selanjutnya kalian sudah bisa. Jadi sengaja untuk pertama kali Bapak jawab semuanya. Kita lanjut. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Apakah kamu merasa mendapat keadilan? Sila kelima ya. Ceritakan peristiwa kejadian terjadinya keadilan di rumahmu. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan? Nah, ini nggak usah. Ini nggak usah, jadi kalian ceritakan saja pengalaman peristiwa adil di rumah kalian dengan membuat atau menulis satu saja ungkapan ya. Jadi kalian menceritakan pengalaman dengan menuliskan salah satu ungkapan saja ya. Peristiwanya berapa Pak? Peristiwanya satu aja cukup. Tapi di dalamnya ada ungkapannya ya. Itu aja tugasnya. Selanjutnya adalah, lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Nah, kata-katanya ini, jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, tiket. Ceritanya yang mana? Nah, berwisata kebun binatang, kebun binatang tujuan wisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Pilih salah satu dari yang di bawah ya, masukin ke sini. Tulis di sini. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah apa kalau pagi-pagi itu? Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan apa? Apakah semuanya mempersiapkan mobil? Enggak ya. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak apa tuh? Macet apa nggak macet? Itu aja ya. Kalau cepat sampai itu berarti apa? Ayah memarkir di mana? Ayah memarkir apa maksudnya ya? Ayah memarkir apa? Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli apa tuh? Gitu ya. Itu pertanyaan dan jawaban sudah ada.
saudara tinggal masang-masangin aja. Selanjutnya adalah carilah sebuah tiket bekas ya di rumah kalian ya, dicari. Mintalah bantuan ayah ibu atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkan isi dari tiket itu. Contoh, saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah bertulis nomor 354. Perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 354. 354 digambarkan sebagai kubus, satuan sebagai berikut. Kalau sudah dapat tiketnya, boleh kalian ceritakan dengan 2 kalimat. Di mana nulisnya nanti akan ditugaskan. Kalau memang nggak ada juga nggak usah nanya-nanya lagi ya. Pokoknya Bapak anggap sudah bisa dengan menjawab pertanyaan yang lain. Nah, ini adalah sebuah tiket Pemda Kabupaten Bantul SKRD Perda sekian-sekian tanah masuk. Untuk satu pengunjung satu kali masuk. Kemudian tiketnya 5.000. Kok nggak bisa ditulis 5.000? Nomornya 354. 354. Berarti kita akan bicara matematik nih ya. Kita bahas 354. 354 sama dengan kita kemarin belajar kubus ya. Ini kubus lagi. 1 kubus ratusan, 2 kubus ratusan, 3 kubus ratusannya ada di 3. 54 berarti puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini satuannya yang terakhir ditambah 1, 2, 3, 4. Banyaknya kubus ada 354. Dibaca 354. Nah, ini dari contoh tiket. Kita lihat contoh selanjutnya adalah 454. Sama dengan berapa kubus ratusannya? Lihat di sini. Ada 4, 1, 2, 3, 4. 400. Puluhannya ini yang kedua 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5 berarti 50 ya. Satuannya ada 4 ditambah 1, 2, 3, 4. Nah 454 banyaknya kubus adalah 454 dibaca 454. Itu pembahasan matematika kali ini. Nanti ada soal di Google Classroom. Demikian pelajaran kali ini. Nanti tugas ini ada di Google Classroom ya. Tinggal ditulis angkanya. Tulislah lambang bilangan berikut dengan kata-kata. 675 tuh 675 begitu ya. Dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Selamat belajar. Dan tetap semangat walaupun kondisi pembelajaran jarak jauh. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.